Kabupaten Kefamenanu. Jarak yang ditempuh dari kota Kupang ke kota Kefamenanu sekitar 195 km. Belanda memasuki pedalaman Pulau Timor. Pada awalnya kerajaan Sonbai terletak di Oenan, Bijela. Kono dan Umatan adalah bawahan dari penguasa kerajaan. Karena sikap tingkah laku penguasa kerajaan Sonbai yang bersifat bengis dan menumbalkan gadis rakyatnya dalam upacara persembahan hasil panen Tama Maus, Mausufa, membuat pihak Kono dan Umatan memberontak. Sonbai melarikan diri karena ada suatu revolusi. Topazes Portugis hitam, yang menguasai bagian utara Pulau Timor dan beberapa wilayah lainnya, berusaha menghalangi langkah Belanda masuk ke pedalaman Timor. Namun usahanya gagal karena hubungan akrab dengan Raja Retak. Konflik antara UIS Kono dan Portugis hitam diakibatkan karena perebutan lahan dalam perdagangan kayu cendana dan lilin. Beberapa raja kecil memihak Belanda. Sebelumnya, Belanda sedang mengincar Sobe Sonbai di Bijela. Sonbai adalah raja yang mempunyai karisma dan sangat disegani oleh raja-raja Timor lainnya. Dia juga yang mempengaruhi raja-raja kecil lainnya untuk memberontak kepada Belanda. Tersebutlah sebuah kerajaan kecil di kaki gunung Niomavo, yang sangat taat dan loyal kepada Sonbai. Kerajaan ini disebut Uskono ama Kono. Keturunan Kono dan Umatan yang berkuasa di kerajaan Niomavo, memerintah dari generasi ke generasi. Namun kemudian Kono dan Umatan serta rakyatnya memberontak melawan Sonbai, lewat sebuah revolusi berdarah, yaitu Revolution Lataesam. Usai melakukan pemberontakan pada tahun 1749, Kono meminta perlindungan kompeni Belanda di Kupang dan Niki-Niki. Jadi ia memerintahkan kerajaannya dibantu Belanda. Bahkan ia membantu Belanda menangkap Sonbai. Nili Devil yang pada awalnya bernama Sabat Neno dan hidup di hutan Suti, Nunu Suti Lete Suti In Usin, dia yang memenangkan sayembara yang dibuat oleh Belanda, dan berhak mengambil tongkat dan menyalakan api di Kumlol Koekoli, Nufmena. Kemudian Belanda menyerahkan semua persenjataan milik Belanda supaya mengamankan wilayah yang dilalui oleh Belanda. Senjata tersebut diamankan di rumah adat suku Bijel Olin di Sonafu Petik Terbalik Fun Neke Naek, Desa Bijeapasu. Di sisi lain cerita dalam pengejaran Sonbai. Beberapa Meo, panglima perang, dan keturunan Sonbai dibunuh, namun kekuasaan Sonbai tak berakhir. Salah satu keturunan Sonbai melarikan diri ke Moolo Kapan TTS, dan mendirikan sebuah kerajaan di sana. Belanda tidak tinggal diam, ia terus mengejar Sonbai dan keturunannya ke Moolo. Sehingga masuk ke wilayah Niomavo. Ketika sampai ke Oel kuno Belanda melakukan pencarian dan bertanya apakah ada Sobe Sonbai, dijawab tidak ada. Sebenarnya Iat Sobe Sonbai berganti nama menjadi Sobe Kono. Agar dapat mengelabui Belanda. Sebelumnya Raja Kono sudah jatuh kasihan kepada para keturunan Sonbai. Naesap Neno adalah orang yang diutus Uis Kono untuk menerima wewenang dan kepercayaan di Kumelol Koekoli untuk mengamankan Tufa Futufaon, orang pertama yang membalikan kayu Nas Nuap Haube. Sobe Sonbai dan Tua Sonbai yang dicari Belanda adalah anak dari Sobe Sobai Kauniti, yang mempunyai 6 orang istri. Pertama, Bikolo Pitai, Kauniti. Kedua, Binaek Talue, Haulasi. Ketiga, Bite Petik Terbalik Ausuan, Fatu Unisuan. Keempat, Bilal Mela, Molo. Kelima, Bitaha Lake, Nilulat. Keenam, Rita da Costa, Ambenu Oekusi yang adalah ibu dari Richardus Louis Sobai, Kaisar Raja Unam di Nomuti. Karena gagal mencari keturunan Sonbai, Letnan Konmets melakukan genjatan senjata Iuk Kenat dengan para Meo dan Raja Kono. Selanjutnya atas izin Raja Kono, Letnan Konmets mendirikan markas militernya di Nutoko pada tahun 1909. Ununu Kono pertama tidak lama berkuasa dan menyerahkan tampuk pemerintahan kepada Ununu Kono II. Pada waktu itu mulai diadakan penetapan tapal batas antara Belanda dengan Portugis berdasarkan Kontrak Lisabon tahun 1904.
Ununu Kono II menerima tamu pemerintahan dari Ununu pertama, mulai dari tahun 1917 sampai tahun 1920. Sementara Letnan Koenmaets pimpinan militer Belanda, digantikan Steinmetz. Ununu II meninggal pada tahun 1920, lalu digantikan oleh Kevin Leland, karena pewaris tahta kerajaan Miomavo masih berumur di bawah 10 tahun. Kevin Leland adalah seorang anak hasil dari hubungan kekerabatan dan perkawinan antara Uis Kono dengan Ambenu. Kemudian Belanda menjadikan Nutoko sebagai pusat pemerintahan. Karena sempit, Belanda memindahkan pusat Swapraja dari Nutoko ke Kefamenanu. Nutoko, letak geografis Nutoko adalah sebuah delta di pertemuan kali Nunoni dan Noniti. Ununu II yang mengusulkan terbentuknya Swapraja Biboki dan Insana. Karena pada mulanya ketika Onderafdeling masih berpusat di Noetoko, semua kerjaan kecil di wilayah ini tunduk kepada Miomavo. Pada tanggal 15 September tahun 1918, ditanda tangan pula Korte Verklaring yang berisikan tentang tapal batas wilayah Landscape Miomavo. Pendatanganan itu berlangsung di Kefamenanu, mungkin Matmanas. Pertama, Lansop Miomavo, Kevi Lalan. Kedua, Tuan Tanah Miomavo, Bale Kune. Dan diikuti beberapa vetor sebagai berikut. Pertama, Nutoko, Avoan Lelan. Kedua, Naktimun, Neno Olia. Ketiga, Aplal, Avoantal. Keempat, Nilulat, Tasi Lake. Kelima, Nomuti, Koko Salem. Keenam, Bikomi, Beka Bana. Ketujuh, Tumbaba, Ninmese Ukat. Kedelapan, Manamas, Lele Muku. Saksi-saksi Temukum. Nian Avoan, Toan Sutiponi Falo, Banafunisani Rusai, Benpasik Mikabiti Uisbana. Salah satu saksi bisu yang masih terlihat di Noetoko adalah adanya saksi bisu sebuah pekuburan dengan tulisan Rustin van Bodegraaf Sergeen. Lahir, Geboran de Amsterdam 21, Mei 1885, meninggal Noetoko 22, Januari tahun 1917. Dan di situ pula banyak peninggalan Belanda seperti bak mandi, sumur, benteng dan sebagainya. Dari Nutoko menuju Kefamenanu zaman Kevilalan sebagai Raja Miomavo. Pengganti Letnan Steinmetz yaitu Letnan Sketel Olivier memerintah untuk memindahkan pusat Onderafdeling Noord Midden Timor dari Nutoko ke Kefamenanu. Belanda yang masih menggunakan kereta kuda menyusuri daerah-daerah seperti Nilulat, Foutsuba, Oekam, Munpene, hingga kampung Matmanas sekarang di belakang pasar baru Kefamenanu, dan sempat membangun markas di tepi kali Benpasik namun dipindahkan karena takut terpikul banjir. Lalu berlabuh di Kefamenanu. Belanda di Oepot, Haumeni tak jauh dari Foutsuba. Pada mulanya Belanda tiba di Oepot Haumeni dan Foutsuba. Ada lainnya hal Portugis ingin menguasai wilayah Bikomi bertempat di Obenu namun sudah menjadi daerah kerajaan Miomavo yang berada di tangan Belanda berdasarkan kontrak Lisabon 1904. Lalu Belanda ingin sekali mengusir Portugis dari Foutsuba. Belanda dibantu oleh penguasa setempat untuk bekerja sama. Membantu Belanda karena militer Belanda masih kalah dengan militer Portugis. Sekilas Foutsuba, berasal dari kata majemuk bahasa Metot Dawan yakni Fatu yang artinya batu, dan Suba yang artinya tanam kubur. Sehingga Foutsuba diartikan sebagai batu tanam. Konon secara mitologis legendaris leluhur Foutsuba adalah orang Bikomi yang datang dari matahari terbit yaitu Manstein. Salah satu keluarga mereka membawa batu betina terus sampai matahari terbenam. Tempat tersebut, batu betina, diletakkan di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Fatu Veto. Foutsuba diartikan oleh masyarakat setempat sebagai tempat yang keramat. Diceritakan barang siapa yang melewati tempat tersebut, pantang menggunakan pilu. Kerjasama tersebut mantra adat Anit petik terbalik Vanu artinya angkat sumpah, untuk memohon peran langit atau Supreme Being, dan kekuatan bumi. Upat Haumeni merupakan salah satu pusat kekuasaan Bikomi. Leluhur Foutsuba adalah orang Bikomi yang datang dari matahari naik Mansean, pantangannya dari sudut ialah dilarang memakai pilu dan naik kuda sebab jika melawan kita akan tenggelam dalam rawa-rawa jadian.
Awalnya Portugis tidak mempercayai itu, namun kenyataannya setiap ingin mengambil air satu persatu prajurit hilang misterius. Belanda pun enggan bermarkas di sana juga menghalau Portugis keluar di sana. Agama yang dibawakan Portugis tertanam dalam masyarakat sekitar sehingga dalam perayaan Natal Paskah mereka melakukannya di tempat keramat tersebut. Dari Oopotvoort Suba ke Vatusene. Setelah Belanda mengamankan Veot Suba dan menentukan batas wilayah dengan Portugis, mereka berjalan menuju Vatusene, jelasnya di Oekom yang sekarang menjadi kawasan wisata. Akhirnya Belanda menjadikan markas barunya. Ketika di Oekom Belanda membangun markas militer, sebuah sekolah, bak-bak air, dan sumur. Juga para pedagang China, yang membangun pertokoan di Oenam. Peristiwa heroik KS Lat. Catatan semasa pendudukan Belanda di Oe petik terbalik Kam sempat terjadi suatu peristiwa Kaslat KS. Tuan Lat, menunggu tak karuan pada saat itu ada seorang panglima Raja Sakunap bernama Olar Tanha yang membantah titah Belanda untuk diperkerja. Berawal dari pembangkangan itu, Belanda kemudian menyiasati dengan berkali-kali membakar. Bahkan sekali peristiwa ia dibakar bersamaan dengan onggokan dedaunan kering sambil tangannya terikat, dan ia dibakar podoknya ketika tidur. Walau begitu Ola Tanhai tetap tidak mengalami musibah apapun. Buntutnya hampir seluruh penduduk dan sebagian besar keluarga Raja Sakunap, Muti Atis, yang ditinggal di sekitar pusat kerajaan. Namun Ola Tanhai dengan setia tidak pernah meninggalkan Kuatnana pusat kerajaan Tunbaba. Ia bertahan selain karena mempertahankan tanah air, juga mengamankan Raja Muti yang juga tinggal di Kuatnana. Beberapa juga takut dengan persenjataan Belanda. Tetapi harus diakui karena tekanan Belanda sangat hebat. Ia pun meminta bantuan kakaknya Amaina Tanhai yang tinggal di Saen, suatu tempat yang tidak begitu jauh dari Kuatnana. Atas bantuan kakaknya yang mempunyai indera keenam, mereka akhirnya menyiasati Belanda dengan ranjau alam mendahului, sebelum pasukan Belanda menangkap Ola Tanhai. Awal cerita mereka membunuh hewan korban untuk menghadirkan kekuatan alam, sehingga pengejaran harus melewati ranjau alam. Dengan demikian dua prajurit Belanda harus tewas dipagut ular pada penyerangan menuju Kuatnana. Akibatnya Belanda menghentikan pengejaran, penghentian tersebut membuat keadaan kembali normal. Dan penduduk pengungsian di beberapa tempat kembali menuju Kuatnana dan sekitarnya. Banyak keluarga yang bercerai setelah kembali Kuatnana. Para generasi inilah menjadi saksi hidup untuk melengkapi. Peristiwa heroik Keslat, dengan tokohnya Ola Tanhai. Selama berada di Wekam selain Belanda mensurvei tempat pemerintahan Onderafdeling, Belanda pun mensurvei jalan raya. Mereka sempat membuat jalan raya dari Wekam ke Tamis perbatasan Wini. Menurut informasi, jalan selebar 2 meter dikerjakan dengan bantuan sebuah besi muni atau stone walls. Mata uang Belanda resmi berlaku. 1 kelip 5 sen. 1 ketip 10 sen, 1 tali 25 sen, 1 suku 50 sen, 1 rupiah 100 sen. Ketika terjadi survei, Belanda menempatkan pusat Onderafdeling sementara di Nunpene sebab Nunpene tempatnya strategis yang dapat melihat seluruh daerah lembah Bikomi, Kevamenanu sekarang. Dalam suatu kesempatan, seorang komandan berkuda mengelilingi wilayah sekitar Tele, yaitu kota lama di belakang tangsi polisi lama yang masih terdiri dari hutan yang lebat. Ia hendak mencari sumber air. Kemudian ia berjumpa dengan seseorang warga dan bertanya dengan bahasa Melayu, di mana ada sumber air. Yang ditanya hanya setengah mengerti, menunjuk ke seberang dan menyebut Kevamenanu. Sang komandan regu itu berjalan menuju arah yang ditunjuk orang tadi. Alangkah kagetnya ia, seakan termimpi. Ia melihat ada tebing yang curam, ia terkejut menjumpai sebuah pemandangan yang sangat indah. Yaitu sebuah kolam air dari sebuah pusaran air dari tebing yang dalam. Air terjun dengan pusaran tersebut membuat komandan tersebut menceritakan kepada yang lainnya termasuk petinggi-petingginya dan semua orang. Karena susah penyesuaian eleknya, mereka sepakat memberi nama tempat itu dengan nama Kevamenanu. Sebuah nama yang sangat cocok, maka pada tanggal 22 September tahun 1922,
Ibu kota militer Belanda, Onderafdeling Noord-Midden-Timor, di Notoko pindah ke Kevamenanu. Dan pada tahun 1923 kantor Onderafdeling Noord-Midden-Timor dibangun oleh Tuan Pedemons. Dan gedung kantor Onderafdeling sempat dijadikan kantor bupati oleh mantan Bupati TTU Petrus Salasa. Sekarang gedung ini dijadikan kantor arsip Kabupaten TTU. Dalam infrastruktur Belanda membangun fasilitas seperti jalan tanah mengitari kota lama, kantor dan rumah controller Belanda, tangsi dan rumah kepala polisi. Lalu gereja St. Tresia yang dibangun pada tahun 1935, dan lain-lainnya.